Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risna di DWD. Pada video kali ini saya memasak menu boros nasi, sambal terong penyet ikan asap. Menu sederhana yang sangat enak banget dan tidak bikin kantong jebol, tapi bikin nasi cepet habis. Ini beneran sangat enak banget. Bagi teman-teman yang lagi diet, jangan masak menu yang satu ini ya. Dijamin dietnya gagal ya, karena ini beneran sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat di sini, terongnya lembut, sambalnya sangat menggugah selera, apalagi ada ikan asap ditambah pete, makin mantep banget. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama kita siapkan dulu ikan asapnya ya. Ini saya pakai ikan asap yang daging semua seperti ini. Ini saya beli 10.000 3 potong seperti ini teman-teman. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya potong menjadi 2 bagian karena ini lumayan agak gede ya. Oke, kita potong semua. Untuk jenis ikan asap ini teman-teman boleh bebas pakai jenisnya apa aja. Boleh seperti saya atau boleh juga yang jenis ikan pari atau ikan pe. Kalau sudah dipotong semua, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan yang kedua. Ini saya menggunakan 2 buah terong. Terong yang saya gunakan terong ungu ya. Kalau teman-teman di rumah tidak ada terong ungu, adanya terong hijau, silahkan gunakan saja terong yang ada di rumah teman-teman ya. Dan ini saya potong menjadi 2, kemudian saya sayat seperti ini ya. Ini saya potong seperti ini, tapi tidak putus sampai atasnya. Dan ini tangkainya juga tidak saya buang teman-teman. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian bahan tambahan, ini saya menggunakan 1,5 papan pete. Ini petenya masih seger banget ya, sangat enak nih. Kemudian sisihkan. Dan untuk bahan sambalnya, ini saya menggunakan cabai merah keriting. Ini saya potong-potong terlebih dahulu. Ini sudah saya cuci bersih ya. Kemudian untuk pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit yang merah. Ini saya potong menjadi 2 bagian seperti ini, atau boleh disayat ya biar waktu nanti digoreng tidak meletus. Untuk cabai ini bisa disesuaikan saja ya jumlahnya, dan untuk jenisnya ini bisa menggunakan cabai rawit yang hijau atau cabai rawit merah atau cabai rawit yang putih. Kemudian ada bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak ya, kemudian dipotong kecil-kecil untuk bawang merahnya. Untuk sambal kali ini saya tidak menggunakan bawang putih ya teman-teman, jadi cukup bawang merah saja. Kemudian ada 1 buah tomat, ini biar tidak terlalu pedas banget ya. Kalau ada tomatnya itu lebih terasa segar sambalnya. Ini saya menggunakan 1 buah saja. Kemudian saya tambahkan terasi, ini biar lebih sedap ya. Oke, sekarang kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya saja. Kita goreng dulu petenya. Ini digoreng sebentar saja ya untuk petenya, jangan sampai kematangan. Atau mungkin disesuaikan selera saja juga boleh. Kalau teman-teman nggak suka petenya kriuk-kriuk, boleh sampai matang ya. Tapi kalau saya lebih suka yang masih kriuk seperti ini teman-teman. Warnanya masih hijau cantik dan rasanya masih krenyes-krenyes, jadi enak banget. Angkat dan sisihkan. Goreng terongnya ya. Untuk terong ini akan saya goreng sampai benar-benar lembek ya. Saya lebih suka kalau terongnya itu benar-benar lembek, jadi terasa lembut gitu ya dagingnya. Meskipun warna terongnya nanti sudah tidak cantik lagi ya. Atau boleh juga disesuaikan selera teman-teman ya. Kalau teman-teman lebih suka terongnya agak sedikit segar, silahkan saja. Oke, ini sudah cukup ya, sudah matang. Selanjutnya akan saya angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita goreng dulu ikan asapnya. Dan ini saya taburin tepung terigu ya, karena meledak-meledak teman-teman, karena tadi juga kurang tiris ya waktu saya cuci. Ini digoreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, ini sudah cukup teman-teman, kita angkat. Kita tiriskan dulu dan kita sisihkan. Tambahkan minyak ya, kita akan goreng cabai dan bawangnya, juga tomat, terasi, kita goreng semua jadi satu. Goreng menggunakan api sedang saja ya, jangan terlalu besar.
biar tidak cepat gosong. Nah, ini sudah cukup teman-teman, cabenya sudah matang, aromanya sudah harum banget. Kita angkat dan pindah ke cobek. Lalu tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan di sini saya tambahkan sedikit gula pasir biar makin sedap ya. Kemudian diulek atau dihaluskan. Ini diulek pelan-pelan ya teman-teman biar enggak nyiprat kemana-mana. Dan ini aromanya sudah harum banget ya, baru sambelnya aja ini udah sangat menggugah selera. Oke, sekarang saya masukkan ikan asapnya terlebih dahulu. Ini saya akan penyet-penyet ya, penyet aja pelan-pelan seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Selanjutnya masukkan terong. Ini terongnya juga sama ya, dipenyet-penyet sebentar saja karena ini terongnya sangat lembut banget. Oke, saya ganti menggunakan sendok saja ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan petenya. Duh, sudah kemeceran nih teman-teman, pengen segera nyobain ya. Ini benar-benar aromanya sangat menggoda selera, warnanya juga sangat cantik sekali. Oke teman-teman, sekarang saya akan lanjut untuk mencicipin ya. Saya sudah ambil nasi, ini sudah saya kasih terong, pete, juga ikan asap. Ini saya akan coba ya. Oke, sekarang saya ambil terongnya dulu. Ini terongnya benar-benar sangat lembut banget. Saya akan coba ya, bismillah. Terongnya benar-benar lembut, manis, sambalnya itu mantep banget. Pokoknya ini sangat enak banget. Sekarang saya akan coba dengan menggunakan pete dan juga ikan asap. Teman-teman, ngiler nggak? Ini benar-benar sangat enak loh. Makan sama ini aja sudah sangat enak banget, nggak perlu lauk apa-apa lagi ya. Ini benar-benar luar biasa. Insya Allah teman-teman juga suka karena beneran sangat enak banget. Yang lagi program diet, saya sarankan jangan masak menu yang satu ini ya. Kalau masak ini yang pasti bikin gagal diet. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa nanti dicobain resepnya. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Yang pertama kita siapkan untuk sayuran sawi putihnya. Ini sudah saya cuci bersih ya. Untuk jumlah sawi putih ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, mau seberapa banyak teman-teman membuat sayurnya. Kemudian dipotong-potong, untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut, ada satu buah wortel ukurannya kecil teman-teman. Ini saya karena masaknya sedikit ya, jadi wortelnya juga sedikit saja. Dan ini saya potong kecil-kecil seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 3 buah tahu putih ya. Ini saya potong kecil-kecil aja. Untuk jumlah tahu ini juga bisa disesuaikan selera aja. Oke, kita sisihkan. Dan ini saya tambahkan 5 buah bakso sapi. Ini saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Ini kalau dikasih bakso tuh anak-anak suka banget ya. Kemudian ada 1 batang daun bawang. Ini diiris agak kecil-kecil aja seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah diiris semua bisa kita sisihkan. Kemudian juga ada seledri, ini saya gunakan 2 batang tapi kecil-kecil ya. Kalau gede bisa 1 batang aja. Diiris kecil-kecil seperti ini dan sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini ada bawang putih 5 siung diiris tipis-tipis saja seperti ini, atau boleh juga dikeprek kemudian dicop. Kita sisihkan. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan 5 siung diiris tipis-tipis. Ini untuk bumbunya simple aja ya teman-teman, nggak ada yang diulek-ulek ya, hanya diiris aja. Dan ini sudah saya siapkan air yang sudah dididihkan ya. Kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, masukkan juga wortel ya. Ini karena wortelnya itu ngerebusnya agak sedikit lama, jadi kita masak terlebih dahulu. Masak sampai wortelnya matang. Kalau wortelnya sudah matang, bisa kita masukkan tahu. Kita masukkan semua.
Kemudian masukkan juga bakso. Nah, ini kita rebus sebentar aja ya. Nah, ini sudah matang ya tahunya teman-teman. Sekarang masukkan sawi putih. Kalau sawi putihnya sudah masuk, ini dimasak sebentar aja ya. Kita aduk sebentar. Oke, ini sudah tercampur rata dan semua sawi putihnya sudah tenggelam ya. Sekarang tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan ini saya tambahkan sedikit lada bubuk. Kemudian aduk kembali sampai semua tercampur rata. Masak sampai sayurannya matang. Dan yang terakhir ini kita masukkan irisan daun bawang dan juga daun seledri. Oke, ini sudah matang teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Dan kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke mangkok saji. Warnanya sangat cantik sekali teman-teman. Sayurannya juga masih segar banget. Dan aromanya juga sedap ya. Meskipun bumbunya ini sangat simpel banget. Udah gini aja, tinggal tambahkan sambal kalau teman-teman suka, dan lauknya bisa ayam goreng, telur dadar, tempe goreng, atau ikan goreng. Ini juga sangat cocok banget. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka karena ini beneran sangat seger banget kuahnya. Ini sudah saya siapkan 500 gram sayap ayam. Ini nanti akan saya utuhkan aja seperti ini, tidak saya potong ya teman-teman. Karena ini saya memasaknya hanya untuk sekali makan, jadi saya pakai 500 gram saja. Ini sudah dicuci bersih. Selanjutnya sayap ayamnya kita rebus sebentar ya. Tambahkan sedikit garam, rebus sampai sayap ayamnya setengah matang atau matang ya teman-teman. Ini kurang lebih 5-8 menit aja setelah airnya mendidih. Kalau sudah bisa angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini ada 1 ruas lengkuas. Ini dikeprek aja seperti ini. Kemudian ada jahe nih sekitar 1 cm ya, digeprek juga. Kemudian 1 batang serai. Ini kita memarkan dulu. Kemudian kita potong jadi 2 atau mau ditali juga boleh. Kemudian juga ada daun salam. Dan juga ada daun jeruk. Oke, sekarang saya tambahkan juga untuk rempahnya. Ini ada bunga lawang, kapulaga, kemudian juga ada pala sedikit aja ya, kemudian kayu manis sedikit aja, dan ada cengkeh. Ini saya menggunakan 2 aja. Oke, bumbu cemplungnya sudah siap, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan juga untuk bahan tambahan. Ini saya menggunakan 2 batang daun bawang, diiris kecil-kecil ya, kemudian sisihkan. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 5 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan seperti biasa ya, ini saya potong kecil-kecil. Kemudian ada bawang merah, ini saya menggunakan lebih banyak daripada bawang putihnya. Ini sama diiris kecil-kecil juga ya. Oke, sisihkan. Kemudian ada kunyit, ini saya menggunakan kurang lebihnya 1 cm ya. Kemudian ada kemiri, ini kurang lebih ada 5 butir, diiris atau dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Dan untuk pedasnya ini saya tambahkan juga cabai rawit merah ya. Semua bumbu dimasukkan ke dalam blender, kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar butiran, setengah sendok teh lada butiran, kemudian tambahkan minyak goreng atau air ya untuk membantu menghaluskan. Siapkan penggorengan. Sekarang kita akan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita aduk-aduk bumbunya biar bawahnya tidak gosong dan bumbunya bisa matang merata. Ini ditumis sampai benar-benar wangi aromanya dan bumbunya matang berubah warna. Kalau sudah bisa kita masukkan sayap ayam yang sudah direbus tadi ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur rata. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah cukup ya. Sekarang akan saya masukkan bumbu cemplungnya. Daun salam, serai, daun jeruk, lengkuas, dan juga rempah-rempah yang lainnya ya. Kemudian tambahkan air secukupnya aja. Karena tadi sayap ayamnya sudah direbus ya. Ini nanti masaknya hanya sebentar aja teman-teman, karena sayap ayam tuh cepat matang ya. Kalau sudah menyusut airnya, kita bisa gunakan api kecil ya teman-teman. Dan sesekali harus diaduk-aduk seperti ini.
Sekarang saya akan tambahkan kecap manis. Ini saya pakai kurang lebih 2-3 sendok makan, atau bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah cukup ya, udah tercampur rata. Kita masak dengan menggunakan api kecil sampai kuahnya mengental. Dan yang terakhir ini saya masukkan irisan daun bawang, kemudian diaduk sebentar sampai daun bawangnya layu. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kuahnya sudah kental ya. Ini nanti kalau sudah dingin kental banget kuahnya ya. Oke, ini sudah cukup ya. Sekarang kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita plating dan kita tata biar rapi penyajiannya. Siramkan juga kuahnya di atasnya seperti ini. Ini beneran aromanya sangat harum banget, sangat menggugah selera. Dan yang terakhir, taburin dengan bawang goreng biar makin mantap. Lanjut ya, kita langsung cicipin aja. Ini saya mau makan dengan nasi putih anget, mumpung ayamnya juga masih anget. Ini saya akan kasih tahu ke teman-teman, lembut banget. Ini beneran sangat enak ya. Cocok banget buat temen makan nasi putih anget. Bumbunya tuh ada rasa pedas, gurih, sedikit manis, pokoknya mantep banget ya. Sudah nggak perlu lauk apa-apa lagi, sama ini aja sudah sangat enak banget. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama, kita siapkan bahan utamanya. Ini saya pakai kurang lebih 250 gram kacang panjang. Ini kacang panjangnya masih seger banget. Kemudian kacang panjangnya ini akan saya potong-potong. Ukuran panjangnya ini kira-kira sepanjang korek api ya, atau disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, kita pindah ke dalam wadah atau mangkok. Kita lanjut cuci sampai bersih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya saya pakai 2 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah. Ini ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini sama dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Biar bumbunya nanti kental, ini saya menggunakan 2 butir kemiri. Ini kemirinya dipotong kecil-kecil, boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Kemudian ada 6 buah cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga sebelum dihaluskan, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk cabenya. Kemudian saya menambahkan ada 6 buah cabai rawit merah ya, ini biar rasanya lebih sedikit agak pedas ya. Kalau cabai rawit keriting kan tidak pedas. Kemudian semua bumbu ini dimasukkan ke dalam blender. Ini akan saya blender biar tekstur bumbunya nanti halus, tapi boleh juga menggunakan ulekan ya, silahkan saja. Dan ini saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Langkah selanjutnya saya akan merebus kacang panjangnya ya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah dididihkan, kemudian masukkan kacang panjang. Untuk merebus kacang panjangnya ini cukup sebentar saja ya, setengah matang saja, karena nanti masih ada proses memasak ya. Jadi kita rebus kacang panjangnya ini setengah matang saja. Oke, sekarang angkat dan kita tiriskan dulu ya. Dan sisihkan, siapkan penggorengan, kemudian kita akan tumis bumbunya. Karena ini tadi menghaluskan sudah menggunakan minyak, jadi saya tumis, tidak saya tambahkan minyak lagi ya teman-teman, biar nanti tumisannya tidak terlalu berminyak. Tumis menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar dan juga bisa matangnya cantik ya warnanya. Biar aroma tumisannya ini harum, saya tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya disobek terlebih dahulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang, warnanya juga berubah kemerahan cantik, dan otomatis bumbunya juga menyusut ya teman-teman. Oke, ini bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah harum, warnanya juga sudah kemerahan cantik banget. Sekarang saya tambahkan air. Ini saya tambahkan sedikit saja airnya, kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata.
Sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau teman-teman boleh menggunakan kaldu-kaldu yang lainnya ya, silahkan saja, atau mau pakai penyedap yang lainnya juga boleh, atau mau garam sama gula juga boleh. Kemudian masukkan kacang panjang yang sudah kita rebus sebentar tadi ya. Kemudian dimasak, aduk sampai tercampur rata. Ini api yang digunakan api sedang ya. Oke teman-teman, masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garam. Kalau kacang panjangnya sudah matang, bumbunya sudah meresap, sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Warnanya cantik, bumbunya kental banget. Ini sangat enak banget ya kita makan dengan menggunakan nasi putih anget-anget. Lauknya boleh ikan goreng, kerupuk, tempe goreng, telur dadar. Ini sangat enak banget. Menu sederhana yang sangat menggugah selera, yang pasti cara membuatnya sangat mudah. Rasanya juga sangat enak banget, pedas, gurih, sedap. Silahkan nanti dicobain. Semoga resep yang saya bagikan teman-teman suka dan bermanfaat. Kali ini saya mau memasak sayur asem daun ubi. Menu masakan Deso ini sangat enak banget, seger, pas banget kita masak setelah kemarin kita makan menu lebaran yang bersantan ya. Dan ini saya gunakan 1 ikat daun ubi. Ini saya beli harganya Rp2.000 ya kalau di sini. Kalau di kampung pasti tinggal petik saja ya, nggak perlu beli-beli lagi. Dan ini kabarnya ya teman-teman, daun ubi ini bagus banget buat kesehatan. Katanya bisa buat menaikkan trombosit ya, yang trombositnya lagi ngedrop karena sakit DBD atau tipes. Daun ubi ini bagus banget. Nah, ini memang benar-benar menu yang menyehatkan ya. Dan ini saya petikin bagian bawahnya, itu bagian daun dan sedikit tangkainya saja ya. Dan bagian atas ini saya pakai tangkainya. Ini juga tidak terlalu mudah banget ya teman-teman. Oke, ini sudah saya petikin semua. Selanjutnya akan saya cuci bersih dan selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan berikutnya ini saya menggunakan 1 buah labu siam. Ini labu siamnya bisa menggunakan labu siam yang kecil-kecil itu yang masih muda, atau labu siam lalap. Bisa menggunakan yang saya gunakan ini labu siam yang sudah gede ya. Saya gunakan 1 buah ukuran sedang. Ini diiris sesuai selera saja. Selanjutnya bisa dicuci lagi. Sisihkan. Bumbunya ini ada bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris-iris seperti ini. Bumbunya tuh sangat simpel banget dan cukup diiris-iris, tidak perlu diulek-ulek ya. Kemudian ada bawang merah. Karena ini saya masaknya tidak terlalu banyak, jadi bumbunya juga tidak banyak ya. Kemudian ada 1 buah tomat. Ini saya potong kecil-kecil. Kalau teman-teman suka lebih asam bisa ditambahkan asam ya. Kemudian juga ada 1 ruas lengkuas ya. Ini nanti akan saya geprek. Kemudian ada 2 lembar daun salam. Untuk menambah rasa asamnya, ini saya menggunakan daun kedondong. Apabila di rumah tidak ada, bisa di skip ya, bisa diganti asam saja. Dan ini selain memberi rasa asam, ini juga aromanya berbeda ya. Sayur asamnya nanti itu lebih wangi, lebih enak banget. Dan ini teman-teman, tadi kameranya mati. Ini semua bahan ya, kecuali daun kedondong dan tomat, juga daun ubi ini belum saya masukkan. Ini yang saya masukkan labu siam, bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam ya. Kemudian dimasak sampai setengah matang dulu. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan daun ubinya. Lalu aduk-aduk sampai daun ubinya kecelup. Lanjut kita masukkan irisan tomat dan juga daun kedondongnya.
Tambahkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap yang lainnya, disesuaikan selera masing-masing saja. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Jangan lupa untuk cek rasanya ya teman-teman, kalau masih kurang garam bisa ditambahkan lagi. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini sebentar lagi ya kita akan matikan kompornya. Nah ini sudah matang ya, daun ubinya jangan terlalu kematangan ya teman-teman, nanti tidak enak ya. Kita segera matikan kompornya dan pindah ke mangkok ya. Dan inilah hasilnya sayur asem daun ubi dan juga labu siam ya, sangat enak banget, seger banget. Ini bisa dinikmatin dengan sambal terasi, ikan asin dan juga tempe goreng. Menu desa yang sederhana ini sangat enak banget, tak akan pernah bosan untuk membuatnya ya. Dan untuk bahannya ini saya menggunakan jantung pisang ukuran sedang, ini sudah saya kupas dan ini juga belum bisa dipakai ya, ini akan saya kupas lagi sampai nanti tersisa warnanya yang putih ya, atau yang agak kuning gini ya teman-teman. Dan ini bagian dalamnya, bagian bunganya ini kita buang ya, yang ada pentolnya itu yang keras-keras gitu, kita buangin. Karena ini saya belinya sudah 2 hari, jadi jantung pisangnya ini bunganya sudah agak ada yang hitam seperti ini ya teman-teman. Karena kemarin saya nggak sempat ya mau masak, itu nggak sempat terus, akhirnya tertunda sampai 2 hari. Tapi ini masih bagus ya. Oke, sekarang ini akan langsung saya rebus. Ini sudah saya siapkan air mendidih, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian bunga jantungnya ini kita masukkan. Aduk sebentar ya. Kemudian untuk jantung pisangnya ini akan langsung saya potong-potong di sini ya, langsung masuk di air yang mendidih. Ini yang bagian merah-merah ini saya buang lagi teman-teman, karena ini agak keras ya. Oke, lanjut potong-potong lagi. Oke teman-teman, ini selanjutnya direbus sampai matang ya. Kalau sudah matang, ini nanti kita masukkan ke air biasa saja. Kita masukkan di sini ya teman-teman ya. Ini agar warnanya tetap terjaga putih dan juga proses memasaknya berhenti. Dan ini sudah siap untuk digunakan ya, mau ditumis boleh, mau digulai boleh, mau di sayur lodeh juga oke. Nah sekarang ini akan saya bumbu sayur lodeh. Ini saya tambahkan 2 papan pete. Ini petenya lumayan montok-montok ya. Untuk jumlah pete ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya, boleh menggunakan 1 papan, boleh menggunakan 2 papan ya. Oke, sekarang akan saya belah menjadi 2 biar kelihatan banyak nanti petenya ya teman-teman. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan. Sekarang siapkan bumbunya. Ini ada bawang putih. Sebelum dihaluskan, bawang putihnya ini saya potong-potong ya, biar kerja blendernya itu tidak terlalu berat. Kemudian bawang merah. Untuk bumbu ini juga bisa diulek ya teman-teman, tidak harus di blender ya, silahkan saja kalau mau diulek, tapi karena ini banyak akan saya blender saja. Kemudian 1 ruas kunyit, kemudian 4 butir kemiri. Ini kemiri boleh disangrai dulu, boleh tidak, disesuaikan selera. Kemudian untuk cabai ini saya menggunakan 2 macam ya, ada cabai merah yang keriting dan juga cabai rawit. Ini sudah saya rebus terlebih dahulu agar bau langunya hilang ya. Kemudian juga ada ketumbar, ada lada dan juga terasi. Semuanya dimasukkan dan tambahkan minyak goreng untuk menghaluskannya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbu cemplungnya ini saya menggunakan 1 batang serai yang sudah dimemarkan, kemudian diikat, kemudian 2 lembar daun jeruk, kemudian ada jahe ini sekitar setengah senti ya dimemarkan, kemudian 1 ruas lengkuas dan juga daun salam.
Lanjut panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai bumbunya matang ya, aromanya harum dan juga berubah warna. Masukkan 2 lembar daun jeruk, ini disobek dulu. Kemudian serai, daun salam, lengkuas dan juga jahe. Masak kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Ini sudah matang bumbunya ya teman-teman, aromanya sudah harum banget. Selanjutnya bisa dimasukkan jantung pisang yang sudah direbus tadi. Ini sudah saya peras ya teman-teman. Tadi saya rendam menggunakan air, kemudian kalau mau dimasukkan ditiriskan ya, atau diperas dulu ya. Tumis sebentar ya teman-teman. Oke, sekarang tambahkan air seperti biasa. Ini blendernya saya koretin dulu dengan menggunakan air ya. Sayang banget bumbunya yang tertinggal di blender. Ini airnya secukupnya saja. Kemudian masukkan pete. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan santan instan ya, bukan santan segar. Jadi saya tambahkan airnya agak banyak. Kalau menggunakan santan segar, airnya sedikit saja ya, karena nanti kan ada penambahan santan ya. Ini saya gunakan 1 bungkus santan instan, mereknya boleh apa aja ya, bebas. Kalau santan sudah masuk, ini bisa diaduk-aduk. Oh ya teman-teman, ini tadi sudah saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur ya. Mohon maaf banget, tadi saya lupa nggak ngecek kamera, ternyata kameranya lagi mati. Dan ini masih kurang asin, saya tambahkan sedikit garam. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak ya teman-teman. Dan ini dimasak sampai kuahnya mendidih dan juga tanak ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih dan juga sudah tanak. Akan saya matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Ini warnanya sangat cantik banget, aromanya tuh benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Dan jantung pisangnya ini tidak hitam ya, tetap putih, cantik dan juga sangat menyelerakan sekali. Ini akan saya tambahkan bawang goreng di atasnya biar aromanya makin mantap dan sedap rasanya. Oke teman-teman, lodeh jantung pisang sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Lauknya bebas ya, mau pakai apa aja boleh. Tambah ikan asin sama kerupuk juga sangat enak banget. Sama tempe goreng juga sangat enak banget ya. Silahkan nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Siapkan pokcoy. Ini saya menggunakan 1 ikat ya teman-teman. Kalau di sini 1 ikat itu Rp3.000, nggak tahu ya beratnya berapa, saya lupa, nggak nimbang ya. Dan bagian bawahnya ini sudah saya potong ya teman-teman, dan sudah saya cuci bersih. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan air, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kalau airnya sudah mendidih, masukkan pokcoy. Ngerebusnya kalau dikasih garam sama minyak itu warnanya nanti tetap cantik ya teman-teman. Hijau, cantik ya. Tidak, warnanya tidak kecoklatan atau kehitaman gitu ya. Ini biar pokcoynya semua kecelup air. Ini saya balik-balik seperti ini ya teman-teman, sambil ditekan-tekan biar semua kecelup. Dan sesekali juga dibalik ya. Tetap hijau cantik dan kelihatan segar ya teman-teman. Kalau sudah matang seperti ini, kita angkat ya. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu sayuran pokcoynya. Bahan berikutnya, ini saya menggunakan udang. Ini udangnya sudah saya kupas kulitnya, dan ini bagian punggung itu kita sayat, kita buka ya. Kita buka sampai melebar, tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Dan kotorannya di punggung ini harus kita buang ya.
seperti ini teman-teman, dan lakukan juga pada semua udang ya. Kalau sudah semuanya, kita bilas lagi ya teman-teman biar bersih dan sisihkan. Selanjutnya ini ada bawang putih. Ini bawang putihnya digeprek saja. Setelah digeprek semua, kemudian diiris. Ini diiris kasar saja ya. Ini saya menggunakan bawang putihnya agak banyak ya teman-teman. Saya tuh lebih suka kalau masak sayuran tuh bawang putihnya lebih banyak. Oke, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih. Tumis bawang putihnya sampai warnanya agak kekuningan ya teman-teman, biar nanti aromanya itu benar-benar wangi dan juga nanti kuahnya itu jadi sedap ya. Kalau penumisan bawang putih ini pas, itu rasanya enak banget. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, warnanya sudah kuning seperti ini. Masukkan udangnya, lalu tumis udangnya sampai aromanya harum. Tambahkan air, ini saya pakai setengah gelas, nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi. Masukkan saus tiram, ini saya memakai 2 sendok makan. Kecap asin setengah sendok makan. Kemudian kecap manis, ini saya menggunakan setengah sendok makan juga. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saya tambahkan tepung maizena untuk larutannya. Ini saya menggunakan setengah sendok makan. Kemudian dilarutkan dengan air. Di sini saya tidak menambahkan garam ya teman-teman, karena dari saus tiramnya dan juga kecap asin rasanya juga sudah asin ya. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mengental. Sekarang kita siramkan ke atas pokcoy. Ini udangnya dulu tata, kemudian siramkan kuahnya. Aroma udangnya benar-benar sangat menggugah selera ya teman-teman. Ini anak saya yang kecil itu suka banget ya, padahal dia tuh nggak suka sayuran, tapi saya masakin ini katanya besok masak lagi ya mah gitu. Oke teman-teman, inilah masakan saya hari ini, pokcoy siram udang saus tiram. Menu yang sangat sederhana, cara membuatnya sangat mudah, bumbunya juga simpel ya, dan proses memasaknya pun sangat cepat. Silahkan nanti dipraktekkan. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah selalu support channel Risnadi DWD. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.